Ini definisi penunjukan langsung ya, sama di Perpres 16 2018 dan perubahannya. Penunjukan langsung adalah metode untuk mendapatkan penyedia barang, konstruksi lainnya dalam keadaan tertentu. Nah, ada istilah keadaan tertentu. Apa keadaan tertentu? Nah, ini ya, kita lihat. Di Perpres terbaru, Perpres 46 tahun 2025 ada tambahan ya, ada perubahan sedikit untuk keadaan tertentu dalam penunjukan langsung. Pertama, pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah dan atau bantuan presiden berdasarkan presiden. Nah, ini sesuai dengan tadi ya latar belakang perubahan itu adalah untuk prioritas prioritas nasional, untuk visi misi presiden. Nah, ini muncul di sini. Jadi ini apa prioritas pemerintah, program prioritas pemerintah, bantuan presiden berdasarkan presiden ini bisa dilakukan penunjukan langsung. Tapi ini catatannya ini hanya untuk KL ya, bukan untuk Pemda. Ini hanya untuk KL, hanya untuk kementerian lembaga. Pemda tidak berlaku A ini ya seperti itu. Itu ada di sudah ada perlemnya. Untuk detailnya sudah ada perlem 2 tahun 2025 pelaksanaannya ya. Kemudian yang kedua yang baru juga di Perpres 46 yaitu adalah penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden Wakil Presiden. Ya, kalau waktu sebelumnya kan ada untuk menghadiri konferensi internasional. Nah, konferensi internasionalnya sudah dihilangkan, berarti apapun acaranya, kalau ada mendadak dihadiri Presiden dan Wapres, silahkan bisa penunjukan langsung. Yang lain-lainnya masih sama, yaitu rahasia kepentingan negara, satu kesatuan konstruksi, hanya satu penyedia yang mampu ya, penyaluran benih unggul ya, kemudian sarpras untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian spesifik ya hak paten ya, nah itu silahkan penunjukan langsung sama yang lainnya. Kemudian kalau tender diulang masih gagal silahkan penunjukan langsung. Kemudian, nah ini satu lagi tambahan ya, yaitu sekarang repeat order itu bukan hanya untuk konsultan. Nah, ini J ini pemutusan kontrak, satu lagi repeat order ini sekarang bukan hanya untuk konsultan, tapi untuk barang konstruksi jasa lainnya juga bisa dilakukan repeat order. Nah, tapi nanti tata caranya ini belum ada turunannya, kita tunggu aturannya, tapi konsep awalnya adalah kita nanti akan menggunakan sikap, jadi berapa bintangnya itulah yang akan dipakai eh, hasil penilaian seperti itu. Kalau belum ada di sikap, ya berarti nanti pakai manual ya. Tapi ini mungkin harus nunggu dulu peraturan turunannya ya, kalau untuk yang repeat order ini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau penunjukan langsung untuk konsultan, apa ya, apa saja ya. Nah, ini sama ya. Pertama ada tambahan di Perpres 46 yaitu pelaksanaan prioritas pemerintah ya. Bantuan pemerintah atau bantuan presiden berdasarkan presiden hanya untuk KL saja. Yang lainnya kurang lebih sama yaitu hanya satu pelaku usaha yang mampu, kemudian pemegang hak cipta ya, hak paten, advokasi ya yang tidak direncanakan, yang menghadapi gugatan. Nah, ini silakan bisa dilakukan dengan pengadaan langsung, penunjukan langsung, maaf, ini masuk ke dalam keadaan tertentu. Berapapun nilainya ya, jadi penunjukan langsung tidak dibatasi nilai. Paling nanti kalau di atas 200, berarti yang melakukan Pokja penunjukan langsungnya, kalau di bawah 200, yang melakukan adalah pejabat pengadaan. Kemudian masih di konsultan, nah ini udah, proyek nasional, satu kesatuan konstruksi, repeat order ini ya, udah sama ya. Eh, yang sama juga tender ulang atau seleksi ulang gagal bisa penunjukan langsung. Kalau putus kontrak lanjut penunjukan langsung. Kemudian rahasia ya dan ahli dewan sekata konstruksi masih kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini adalah keadaan tertentu untuk jasa konsultan. Oke. Nah, kemudian ini di apa di dalam Perlem 2 ini. Oh, belum belum ini. Kita belum ke Perlem, masih di pasal 41 tambahan. Nah, ini contoh arahan presiden ini dituangkan dalam risalah rapat, memorandum atau dokumen lainnya. Ini lebih ke teknisnya ya. Kemudian nanti menteri atau kepala lembaga suatu selaku pengguna anggaran membuat dokumen tertulis bahwasannya program prioritas pemerintah, bantuan presiden atau bantuan presiden merupakan arahan presiden. Nah, dan menetapkan penggunaan metode penunjukan langsung berdasarkan analisis PA. Jadi PA yang harus membuat analisis ya, tentu dibantu oleh stafnya ya. Ya tentunya sudah jelas ya kalau prioritas nasional kan ada dokumennya ya seperti itu. Kemudian menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan negara untuk berkonfirmasi konfirmasi ya. Eh, Kemudian dalam hal arah presiden diserah rapat, kemudian dokumen lain yang memuat arahan pendidikan langsung. Nah, ini silakan. Nah, ini bisa apa?
menteri atau kepala lembaga seluruh KPA sebenarnya dapat langsung menggunakan metode penunjukan langsung. Oke. Jadi kalau dalam rapatnya, dalam memorandumnya, dalam dokumennya, arahannya sudah apa presiden sudah menyatakan oke ini langsung menggunakan penunjukan langsung ya berarti sudah bisa langsung melakukan penunjukan langsung. Nah, ini pasal tambahan ya dalam Perpres 46 tahun 2025. Nah, kalau tadi apanya ya, bagai apanya, apa pengadaan penunjukan langsung. Nah, sekarang siapa yang melakukan ya? Nah, ini untuk pengadaan langsung ya, itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Ya. Penunjukan langsung pun sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan. Nah, sedangkan kalau untuk konsultan sampai dengan 100 ya, penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan. Kemudian di purchasing sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan. Nah, baru di atas 200 ya, untuk BPKJL penunjukan langsung, di atas 100 untuk konsultan penunjukan langsung itu oleh Pokja pemilihan ya. Atau tadi ini ada istilah agen pengadaan ya. Agen pengadaan itu berarti dari luar ya, dari luar bisa ya seperti saya Japung apa fungsional pengelola pengadaan, kita bantu di kementerian lain ya. Atau dari pelaku usaha menjadi PPK-nya ya jadi kayak ya agen lah, agen pengadaan ya. Agen pengadaan menjadi PPK-nya atau menjadi apa Pokja ya dari KPPJ lain itu bisa dipakai. Dan satu lagi nih tidak muncul di pelaku adalah PPK. Kalau PPK itu untuk e-purchasing ya di atas 200. Tapi mini kompetisinya oleh Pokja pemilihan, mini kompetisinya ya untuk e-purchasing ya. Seperti itu. Nah ini udah. Nah tuh tadi who-nya. Nah sekarang bagaimana prosesnya ya? Nah, bagaimana prosesnya? Pertama, proses dalam penyampaian dokumen penawaran. Nah, ini diatur dalam Perpres baru bahwa ini dilakukan dengan pasca ya. Kalau satu file ini dari Perpres 16 juga sudah ada bahwasannya penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia ya semuanya juga ya, bukan jasa konsultan ini. Pengadaan langsung pendidikan langsung bukan satu file ya, karena untuk BPKJL yang sederhana itu satu file ya. Dan tentunya pengadaan langsung pasti sederhana kan pekerjaannya gunakan satu file. Nah, kemudian di pasal 44 ada apa? Ada penguatan bahwasannya pasca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut: tender, barang, konstruksi lainnya untuk pengadaan bersifat kompleks atau seleksi tidak kompleks ya, tidak kompleks ya. Jadi pasca kualifikasi tidak kompleks, seleksi dan perorangan. Nah, kemudian satu lagi ada tambahan adalah penunjukan langsung. Jadi penunjukan langsung itu sekarang dilakukan dengan pasca kualifikasi, tidak prakualifikasi. Kalau dari sosialisasi PLM-nya ya diibaratkan kalau prakualifikasi tentunya kita sudah tahu pelaku usahanya ya sehingga ya secara sekilas ya sudah ada proses penelitian dari kualifikasinya ya sehingga ya biar cepat juga ya kita lakukan dengan pasca kualifikasi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi penunjukan langsung itu bukan lagi dengan pra ya tapi dengan pasca kualifikasi. Ya. Kemudian pasal 50 pengadaan langsung. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua ya, bisa pembelian pembayaran langsung sebenarnya dengan 50 ini atau permintaan penawaran ya. Nah, disertai dengan verifikasi negosiasi teknis ya. Nah, dengan urutan-urutan mirip dengan penunjukan langsung.